Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Cerita Tia. Yeay. Kalian ngerasa ada yang beda gak sih dari mukaku? Kayak agak tirusan gitu. Beda banget ya. Aku sih ngerasanya ini udah agak tirus sedikit. Aku mau lanjut tentang cerita diet aku. Tahu gak sih udah berapa lama? Udah 2,5 bulan dong. Ya ampun, aku sendiri nggak nyangka udah bisa sampai 2,5 bulan diet. Lumayan, ini salah satu pencapaian diet terbesar aku. Pertanyaannya, udah berapa sih turunnya setelah 2 bulan? Aku tuh seneng banget. Di hari ini, tepat di 2,5 bulan aku diet, aku udah turun 10 kilo dong. Bangga sih ke diri aku sendiri bisa turun 10 kilo. Mungkin orang banyak yang udah lebih turun banyak, tapi buat aku ini bener-bener pencapaian yang bagus di awal diet yang aku udah jalani. Berat awal aku itu ada di 92 kilo. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi 82 kilo. Gimana sih caranya aku bisa sampai turun 10 kilo ini? Diet apa sih yang aku jalanin? Jadi kalau udah lihat video sebelumnya, aku itu diet OCD. Udah banyak yang tahu ya kalau OCD itu diet ala Deddy Corbuzier dengan menggunakan metode jendela makan. Aku mau cerita nih jendela makan yang aku jalanin selama 2,5 bulan ini. Dari awal mulai aku itu dari yang paling kecil dulu, yaitu jendela makan yang 8 jam dan puasanya 16 jam. Kenapa mulai dari 8 jam? Karena buat pemula itu yang paling gampang itu yang 8 jam. Dan gak sulit, gampang kok makan cuma 8 jam. Aku sih mulainya itu jam 10 mulai makan dan berakhir di jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore sampai nanti jam 10 lagi, besok harinya cuman boleh minum air putih aja, nggak boleh ngemil apapun. Hanya boleh air putih, walaupun cuman 1 keping keripik singkong itu nggak boleh ya. Jadi bener-bener cuman boleh air putih aja. Aku ngejalanin yang 8 jam ini selama 1 minggu. Jadi aku buat ngebiasain badan kuat atau enggak itu aku jedanya seminggu. Minggu kedua aku turun nih ke jendela makan yang 6 jam. Aku sih mulainya dari jam 12 siang karena aku ngerasa makan jam 12 siang itu udah tepat. Jadi kalau makan siang itu kan kayak boleh makan apa aja, enak gitu ya. Kalau misalkan dimulainya malam, kayak nanti kalau malam tidur gitu kan, jadi makanannya mungkin kecernanya jadi kurang bagus. Jadi aku milih buat makannya itu siang hari. Dan minggu ketiga itu 4 jam sampai dengan saat ini aku pakai terus yang metode jendela makan 4 jam. Jadi mulai makan selalu jam 12 dan berakhir jam 4 sore. Dari jam 4 sore sampai nanti jam 12 lagi aku cuman minum air putih kayak gitu. Tapi ada jendela makan yang keempat kan, itu hanya 1 kali makan dan itu nggak boleh terus menerus dilakuin karena takutnya tubuh nanti kekurangan nutrisi. Aku suka ngejalanin nih yang metode keempat cuman jarang karena kayak masih suka kayak kepengen makan apa gitu. Selama ngejalanin yang jendela makan 4 jam ini aku bener-bener makan 1 kali. Dan kalian perlu tahu, makan jam 12 siang sampai jam 4 itu perut masih kenyang loh.
Jadi nggak ada perasaan kayak pengen makan lagi di sebelum jam 4 nih, kayak harus isi lagi nih makan biar kuat nanti sampai besoknya gitu. Itu nggak perlu, karena perasaan tuh perutnya masih kenyang, kenyang aja gitu. Masih kayak terisi full. Dan kalau misalkan kayak kebanyakan makan malah perutnya nggak enak. Pertanyaannya lagi, berat nggak sih ngejalanin OCD ini? Bagi aku ini adalah diet yang paling gampang yang aku jalanin selama diet-diet yang aku lakuin sebelumnya. Kenapa? Sebenarnya kan harusnya saat makan itu dijaga, kayak karbonya sedikit, jangan makan gorengan, jangan banyak tepung-tepung terigu. Tapi biar aku ngejalanin dietnya ini nggak kayak aduh capek makan gini doang gitu kan, pengen makan enak, aku nggak kayak gitu. Aku makan apa yang aku mau. Jadi saat aku udah nunggu makan nih dari jam 4 sampai jam 12 aku nggak makan apa-apa, saat aku makan jam 12 siang aku bisa makan apa aja yang aku mau, dan itu aku nikmatin. Aku bisa makan apa aja tanpa harus ngejaga makan, cuman kuncinya satu, harus sabar nunggu waktu sampai jendela makannya datang. Itu aja, gampang banget kok. Cuman aku ngurangin gula aja, karena aku kan PCO dan gak boleh banyak makan gula ya. Aku tuh kayaknya makan gula cuman kayak kalau lagi ngemil kue atau dari masakan aja. Kayak minum kemasan gitu aku udah gak pernah, karena ngejaga aja dari diri akunya sendiri gitu, yang gak mau lagi minum minuman kemasan yang manis-manis, cuman bener-bener air putih aja gitu. Ada lagi nih, pernah gak sih selama 2,5 bulan ini tuh keluar dari jendela makan? Jujur pernah sampai 4 kali kayaknya deh. Dan itu tuh kenapa? Gara-garanya rata-rata karena pergi keluar. Jadi kalau misalkan pergi kemana gitu, kayak buat nahan gak makan itu kan perginya gak sendiri ya, rame-rame. Kalau pergi rame-rame tuh kayak kumpul-kumpul gitu, itu mempengaruhi banget sama diet kita. Karena kan kumpul-kumpul itu pasti makan-makan ya. Dan kalau misalkan gak ikut makan, rasanya gimana coba ngeliatin orang makan. Nah itu yang bikin gagal diet. Sebenarnya nih turun 10 kilo ini menurut aku sih berat aku lambat ya, karena kalau dihitung berarti 1 minggu itu aku cuman turun 1 kilo. Aku tuh sebenarnya jadi males sama olahraga nih, ya ampun kurang di push. Aku 1 bulan pertama aku rajin pakai aplikasi yang turun berat badan 30 hari, itu bener-bener sampai 30 hari aku. Kalian kalau misalkan mau diet, usahain nih sambil olahraga. Nanti aku dari sini, aku mau semangat lagi nih olahraga. Biar turunnya bisa lebih banyak lagi. Aku kan punya target turun itu sampai 60 kilo, berarti masih 22 kilo. Kalau misalkan aku terus kayak gini, males olahraga 1 minggu turun 1 kilo, coba kalian pikirin aku harus diet berapa lama lagi. 22 minggu dibagi 4 berarti aku harus diet 5 bulan lagi coba. Berarti sampai bulan puasa tahun depan nih berat aku harus 60 kilo ya. Aku ngerasa nih ya, dengan aku sharing diet aku ini, aku jadi lebih banyak termotivasi buat tetap tahan, buat kuat, buat jalanin diet ini. Karena dari sharing ini aku dapet support dari teman-teman gitu. Kayak mereka nanya, gimana dietnya nih, udah turun berapa kilo gitu. Terus aku sharing cerita, aku udah turun segini nih. Itu tuh kayak buat aku motivasi lebih buat bisa tetap jalanin diet ini gitu. Jadi kalau misalkan kayak aku belum upload video aku kelanjutan diet gimana gitu, mereka nanya gitu, mana nih lanjutan dietnya kok belum ada. Itu kan jadi motivasi sendiri juga buat aku buat semangat terus dietnya gitu. Bisa teman-teman bisa
Coba mungkin cara aku ini buat sharing tentang diet kalian. Jadi buat kalian tetap semangat terus dietnya, ngejalanin dietnya juga. Jadi happy gitu. Karena banyak teman-teman yang ngebantu support buat kalian gitu. Dan aku makasih nih buat teman-teman yang suka nanyain, udah turun berapa kilo nih? Katanya terus gimana nih kelanjutan dietnya? Hebat, udah bisa turun segitu. Wah, padahal belum terlalu banyak juga ya, tapi itu udah jadi motivasi tersendiri buat aku. Oke, segitu aja cerita untuk kelanjutan diet aku gitu. Alhamdulillah sih segini tuh aku udah bersyukur udah bisa sampai dengan sekarang. Kalau beratnya udah turun lagi, udah lebih banyak lagi, nanti aku sharing lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kalian. Mudah-mudahan tetap semangat buat semua yang lagi diet, tetap semangat yang mungkin ada PCO juga dan harus menurunkan berat badan. Semangat terus buat kalian. Kalau kita udah usaha, udah ikhtiar, pasti nanti ada kebaikan yang datang sama kita ya. Amin. Semangat terus. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.